Pak Iman, kita bicara mengenai sesuatu yang sangat sensitif ya. Oke. Dalam kehidupan orang Kristen. Karena banyak orang yang merasa mempercakapkan ini sesuatu yang sangat tabu. Ya. Tentang ngomong tentang perceraian. Apalagi udah bercerai, menikah lagi. Tadi Pak Im kan mengutip Luther. Mengutip Calvin. Kalau Pak Im sendiri? Ya saya jelas dong Pak. Saya bersikap menolak. Oke. Ya, menolak. Ini saya kira juga perlu diajak bicara juga kalau perlu dengan anak-anaknya. Bahwa keputusan orang tua mereka itu benar. Tepat. Jadi ini tugas pastoral gereja yang teologis dan etis tadi. Yang Dipersatukan, dipertemukan di situ. Betul. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah program yang kita buat untuk membahas isu-isu yang sedang berlangsung tentang masyarakat, sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan pemikiran dalam kehidupan bergereja dalam teologi Kristiani, atau menjawab atau merespon persoalan-persoalan yang sedang digumul oleh umat Kristiani di Indonesia. Dan episode kali ini bersama saya Arliastor sebagai pemandu percakapan kita bicara mengenai sesuatu yang barangkali menjadi pertanyaan bagi cukup banyak orang, yaitu perceraian dan pernikahan kembali. Dan untuk membahas topik ini telah datang di studio narasumber kita, Bapak Pendeta Immanuel Kristo. Selamat datang kembali Pak. Terima kasih Barlianus dengan tema yang diberikan kepada saya. Apa kabar ini? Baik, terima kasih. Ya. Tidak ada rencana apa-apa tentang ini kan Pak Immanuel, saya nggak ada ya. Ini soalnya saya takut dengan teman saya namanya Rosi itu di rumah nanti ya. Ya, jadi Pak Pendeta Immanuel Kristo adalah pendeta di Jemaat GKI Gunung Sahari. Dia adalah ketua dari Komisi Kependetaan GKI Sunda Wilayah Jawa Barat. Ketua pengurus yayasan Pembina Tabita. Ketua Tabita, betul. Ketua Tabita, lalu pembina di saya kira saya mendahului Ketua Dewan Pembina di Duta Wacana. Di Duta Wacana ya. Jadi sementara masih banyak ya ketua pembina, ketua pengurus, ketua pengawas, tapi terlalu panjang dan jadi topik percakapan khusus nanti kalau itu yang kita bicarakan. Nah, Pak Iman, kita bicara mengenai sesuatu yang sangat sensitif ya. Dalam kehidupan orang Kristen, karena banyak orang yang merasa mempercakapkan ini sesuatu yang sangat tabu ya. Tentang ngomong tentang perceraian, apalagi udah bercerai, menikah lagi. Nah, saya ingin mulai dengan begini Pak. Pernikahan ini kan memiliki aneka definisi ya, dari sudut sosial, ya, budaya. Nah, apa artinya? Apakah ada semacam apa arti pernikahan dalam perspektif Kristen? Iya, terima kasih Pak Leanus. Jadi pertama-tama saya mau menyitir dua bapak gereja kita ya. Yang pertama adalah apa yang diungkapkan oleh Martin Luther. Martin Luther mengatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah institusi sosial. Ya. Martin Luther menegaskan ini adalah institusi sosial. Oleh karena pernikahan adalah institusi sosial, maka pernikahan sebetulnya ada dalam domain negara. Ya, bukan domain gereja. Tetapi institusi sosial ini menurut Luther adalah institusi sosial yang kudus. Jadi berbeda dengan institusi pada umumnya, begitu ya. Yang kudus, yang melibatkan laki-laki dan perempuan, yang diteguhkan dan diberkati. Nah, di sini peran gereja adalah meneguhkan dan pernikahan dan memberkati, bukan menikahkan. Ya. Yang menikahkan itu adalah domain negara. Ya. Gereja tidak mensahkan pernikahan, tetapi gereja memberkati dan meneguhkan pernikahan. Jadi pernikahannya sudah terjadi di ranah negara. Ya. Tetapi dalam kaitan ini tentunya negara adalah alat, instrumen yang dipakai oleh Tuhan untuk mensahkan sebuah institusi yang kudus tadi. Institusi sosial yang kudus tadi. Dan gereja memberkati pernikahan. Yang kedua adalah yang diungkapkan oleh Johannes Calvin. Johannes Calvin mengatakan bahwa pernikahan adalah tatanan yang baik dan tulus, artinya jujur,
sungguh ya yang dari Allah sendiri. Jadi Allah yang menciptakan, yang memberikan. Oke. Allah yang menyatakan itu dalam rencana Allah ketika pertama kali Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan gitu ya. Lalu kemudian Allah mempertemukan mereka. Allah menyatakan rencananya lewat mereka. Jadi sekali lagi ini adalah institusi sosial tetapi institusi yang berbeda dibandingkan dengan institusi pada umumnya. Karena ini kudus dari Allah dan kemudian diberkati di gereja. Jadi walaupun ia adalah semacam sebuah institusi sosial, tetapi ia punya keunikan. Betul. Karena ia oleh agama atau kita gereja itu melakukan sebutlah akta tertentu, ya. Tapi gereja tidak mensahkan. Tidak mensahkan. Kalau ini unik Pak Iman, lalu apa prinsip dasar dari pernikahan Kristen yang misalnya membedakannya dari pernikahan yang dilakukan dalam agama lain? Ya itu karena ini adalah bagian dari rencana Allah juga, maka prinsip iman Kristen tentang pernikahan yang pertama adalah monogami. Monogami. Jadi nggak boleh ada dua ya? Iya, is one, is two, istri. Monogami ya. Jadi nggak boleh, walaupun istri ya. Jadi harus is one. Is one, ya. Tetap monogami. Ini satu pasang, laki-laki dan perempuan. Oke. Lalu yang kedua adalah fidelitas atau kesetiaan. Jadi ketika orang dipertemukan disatukan dalam sebuah pernikahan, maka kesetiaan itu yang perlu diupayakan sama-sama, dijaga, dipelihara. Dan yang ketiga, ya tidak terceraikan. Indissolubilitas, tidak terceraikan. Karena Tuhan lewat institusi negara lalu kemudian menyatakannya lewat pemberkatan di gereja. Jadi 3 prinsip ini yang seharusnya menjadi statement, menjadi pernyataan dalam pernikahan. Bahwa pernikahan itu satu pasang, bahwa pernikahan itu kesetiaan, dan pernikahan itu tidak terceraikan. Ini prinsip dasar yang mesti dijaga. Nah, jadi saya bisa mengatakan bahwa pernikahan Kristiani itu adalah pernikahan antara laki-laki, seorang laki-laki dengan seorang perempuan bersifat monogamis sampai kematian. Karena nggak boleh ada perceraian tadi. Betul, sampai kematian. Betul ya, begitu Pak? Dan dalam perjalanannya maka tidak ada orang lain, laki-laki atau perempuan lain. Karena kesetiaan itu. Ya. Oke, ya. Jadi tidak artinya kalau sampai terjadi ada ada will begitu ya. Ada orang ketiga, keempat, kelima dalam pernikahan itu menciderai prinsip dasar dari pernikahan. Betul, itu sudah menciderai prinsip dasar dari pernikahan yang kita. Sangat berat ya Pak. Berat ya. Ya gimana? Sangat berat. Jadi satu seumur hidup, tidak ada jalan mundur. Ya, oleh karenanya janji kesetiaan ketika kita mengatakan ya di awal itu harus tetap dipelihara, diupayakan. Tapi gini Pak, baiklah, itu baik ya. Pasti kalau itu prinsip iman tentu saja baik. Bahwa pernikahan itu kalau sudah tidak boleh ada perceraian. Tetapi kan sebenarnya ada saja kalau kita jujur melihat bahwa di antara pernikahan-pernikahan di antara orang beragama Kristiani kan tetap saja ada yang bercerai. Ya. Apa yang umumnya menyebabkan perceraian ini? Iya. Kata orang cinta itu rapuh ya. Cinta itu seperti sebuah kotak gula-gula. Kotak gula-gula. Kita dapat menikmatinya kapan saja, tetapi jangan lupa mengisi lagi kotak itu. Kalau nggak habis itu cinta ya. Oke. Ya. Kalau nggak kita akan kehabisan. Jadi idealismenya memang dalam pernikahan ya seperti itu. Ya. Monogami, setia dan tidak terpisahkan. Tetapi dalam kenyataannya faktanya memang betul selalu ada pasangan yang bercerai. Dan itu orang Kristen loh Pak. Orang Kristen. Diberkati di gereja pernikahannya juga. Nah, tapi kita mesti melihatnya secara utuh ya, kasus-kasus itu secara utuh, secara berimbang. Oleh karenanya gereja perlu memandang kasus-kasus perceraian secara baik. Artinya paling tidak menurut saya ada 2 sikap. Bagaimana kita memandangnya secara teologis dan bagaimana kita juga melihatnya secara etis. Jadi nggak bisa cuma dilihat dari satu sisi. Ada orang yang mati-matian mengatakan nggak boleh dipisahkan. Pokoknya tetap apapun yang terjadi. Oke. Memadukan
yang teologi teologis dengan dengan yang etis. Nah, dari situ, dari pemaduan itu bagaimana kalau begitu bagaimana semestinya merespons kenyataan bahwa ada perceraian itu? Nah, jadi kita mestinya melihatnya secara pastoral. Oke. Melihat persoalan itu secara pastoral berarti melihat persoalan itu secara seimbang, baik dari teologis maupun dari etis. Ya. Saya masih ingat seorang teolog mengatakan teologi itu tidak punya daya ya, jika tidak diterjemahkan secara etis. Dia di awang-awang ya. Iya, berarti ya. Oke. tinggi banget kita ngomongin sesuatu yang transenden, yang jauh dari kita, yang tidak terhampiri. Jadi teologi itu mesti diterjemahkan secara etis. Nah, ini yang sikap-sikap yang gereja bisa ambil. Teologi itu dapat memberi pegangan hidup yang konkret, yang nyata, yang real, hanya ketika yang teologis itu diterjemahkan secara etis. Oke. Kalau tidak, seperti tadi Pak Arlianus sampaikan, terlalu tinggilah mengawang-awang. Ya. Teologi itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan sikap-sikap fanatik yang berlebihan kalau tidak diterjemahkan secara etis dengan bijak. Ya, jadi yang muncul adalah fanatisme. Ya, orang kemudian enak aja mengambil ayat-ayat tertentu dan menegasikan itu sebagai sebuah kebenaran, padahal kita masih bisa membaca ayat itu secara berbeda. Tetapi juga sebaliknya, kalau yang etis itu tidak diwarnai yang teologis, maka nggak akan ada gunanya. Itu baru berfungsi sebagai pegangan justru ketika dua bagian itu saling disatukan, dilengkapkan satu sama lain ya. Jadilah sesuatu yang bermakna. Jadi ya. Yang ideal tadi bahwa pernikahan itu tidak boleh monogamis, tidak boleh bercerai sampai kematian memisahkan itu prinsip dasar itu tidak akan punya makna kalau ia tidak diterjemahkan dalam merespons persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh manusia begitu. Ya, dan kenyataannya kan begitu ya. Banyak orang Kristen yang bercerai. Saya tidak tahu datanya, mungkin kalau kita ketemu data kita kaget juga kok ada ya yang bercerai. Dan kaget-kaget juga ketika kok sesuatu yang tampaknya baik-baik saja kok tiba-tiba bercerai gitu ya. Nah, jadi mari kita melihatnya secara utuh. Jadi pada saat yang sama memandang remeh saja juga, pokoknya ya sudah kalau nggak suka ya bercerai saja juga itu tidak berharga karena ia tidak mempertimbangkan tadi apa yang teologi yang ideal tadi itu. Iya, jadi sebaiknya dilihat seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita menerima saja perceraian, memang perceraian jalan keluar. Kan enggak juga gitu ya. Ada hal-hal yang mesti bisa dibicarakan, dipertimbangkan, dan inilah bagian sisi pastoral itu ya, tentang bagaimana kita memandang ya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun sebetulnya yang menganjurkan orang untuk melakukan perceraian. Oke. Kalau begitu saya langsung ke sana Pak Im. Jadi kalau begitu sebenarnya bagaimana pandangan teologi Kristen tentang perceraian? Apakah pokoknya no begitu? Gimana? Nah, ya ini juga mesti bagaimana kita membaca ayat, gitu, membaca Alkitab ya. Jadi sekali lagi tidak ada satu bagian Alkitab pun yang menganjurkan perceraian. Sekalipun demikian, kita juga tidak boleh melakukan penolakan yang membabi buta. Case by case mesti dilihat. Ya. Okay. Contoh ya. Injil Lukas pasal 16 ayat 17 dan ayat 18, Yesus menegaskan soal kesetiaan dalam pernikahan. Ya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 31-32, Yesus mengaitkan dengan Taurat tetapi dikaitkan dengan situasi real yang kompleks sebetulnya. Jadi kalau kita membaca di Perjanjian Lama kan kadang-kadang kok gampang banget ya, tinggal memberikan surat cerai lalu suruh pergi. Dan alasannya banyak banget gitu kan. Orang menceraikan istrinya ini pada umumnya karena kan teologianya kan teologi laki-laki ya. Orang menceraikan istrinya dengan berbagai macam alasan gitu ya.
cuma karena istrinya kedapatan memasak makanan yang tidak sesuai seleranya gitu kan. Iya, iya. Cuma karena istrinya ketahuan ngomong-ngomongin mertuanya di depan umum. Cuma karena ketahuan istrinya keluar tanpa tutup kepala dan sebagainya dan mudah sekali Bagi seorang laki-laki Bagi menceraikan, seorang laki-laki. memberikan, pokoknya berikan surat cerai. selesai gitu kan. Tapi itu kan sebuah apa ya? Sebuah upaya untuk tidak mudah-mudah sebetulnya melakukan perceraian. Supaya jangan sembarangan juga lu pergi gitu ya. Iya kan? Nah, di situ Yesus juga mengingatkan. Paulus juga sama ya. Paulus menjelaskan bahwa memang ada kok kenyataan perceraian kok. Ya, 1 Korintus itu kan menuliskan demikian. Ada kok kenyataan orang yang bercerai. Jadi mari kita tidak mengambil ayat per ayat itu secara membabi buta seperti tadi ya. Jadi baik sikap menerima maupun sikap menolak perceraian bisa dilegitimasi dengan ayat. Kan kita sudah terbiasa pakai ayat apa aja. Untuk segala sesuatu ada ayatnya. Untuk segala sesuatu ada ayatnya gitu ya. Kita bisa memakai. Kalau kita mau pakai ayat gitu kan. Tapi kan nggak begitu ya. Balik lagi ke Luther dan Calvin. Mereka mengatakan, loh ada kok perceraian. Dan dimungkinkan kalau kata mereka, kalau itu karena perzinahan. Ya. Kalau perzinahan, oke. Iya, menerima perzinahan sebagai alasan dimungkinkannya sebuah perceraian. Ya. Bahkan Calvin secara jelas menyetujui perceraian dengan alasan lain, misalnya kalau ada kelainan seksual, impotensi, ya, kemandulan, lalu kemudian ketidaksesuaian agama secara ekstrim, gitu ya, pengabdian pada sesuatu. Jadi ada alasan-alasan itu, tetapi nggak bisa kemudian kita memakai ayat-ayat sepenuhnya untuk bagian itu. Jadi mari kita tetaplah ukurannya adalah prinsip-prinsip normatif tadi yang perlu ditegakkan dan pengecualian-pengecualian pastoral yang perlu dipertimbangkan. Ini saya kira kalau kita mau memahaminya dengan baik gitu ya. Tadi Pak Im kan mengutip Luther, mengutip Calvin. Kalau Pak Im sendiri? Ya saya jelas dong Pak. saya bersikap menolak. Oke. Ya, menolak perceraian. Ini prinsip utama. Oke. Ya. Kenapa? Karena perceraian bukan jalan keluar. Berbeda itu kan biasa. Tapi bagaimana kita menanggapi perbedaan, dan itulah prinsip pastoral itu masuk sebetulnya. Ya. Nah, namun ini mesti hati-hati dan pelan-pelan ngomongnya. Ya. Namun di atas prinsip utama tersebut sangat bisa muncul pengecualian. Bergantung pada case-nya, situasinya, ya kondisinya, ya. Dan itu sudah lebih dulu juga disampaikan oleh Yesus, Paulus dalam kondisi tertentu. Nah, tadi kan Pak Im perzinahan itu dijadikan sebagai kondisi yang memungkinkan kalau menurut. Tapi menurut saya sebenarnya ada kelemahan di situ. Tapi nanti kita akan lanjut setelah beberapa informasi berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Masih dalam acara Gema Kasih Indonesia dengan saya, Aren Soro sebagai pemandu percakapan dan narasumber kita Bapak Pendeta Immanuel Kristo. Kita bicara mengenai perceraian dan pernikahan kembali. Kita masih di khazanah perceraian, belum ngomong soal pernikahan kembali nih. Ya, jadi jangan buru-buru. Pak, tadi kan Tuhan Yesus mengatakan ada pengecualian. Misalnya kalau kata Musa atau Tuhan adalah kalau zina. Ya, lalu Calvin mengatakan kalau mandul, impoten, hiper kelainan seksual. Ya. Sebenarnya bagi saya itu sebenarnya masih belum cukup kuat sebenarnya Pak. Gini, kalau disebut perzinahan, ya itu kan orang yang berzina sebelah dia punya selingkuh lah kalau zaman sekarang selingkuh. Ya. Selingkuh itu membuahkan perceraian ketika yang diselingkuhi itu istri atau suami yang korban itu dalam tanda kutip korban itu tidak mau mengampuni. Nah, kalau dia mau mengampuni kan beres. Betul. Ya. Nah kalau begitu berarti kan tidak ada alasan. Nah, saya mau dalam kondisi apa yang paling sebutlah ini tidak boleh ditawar. Kalau tadi soal berzina bisa ditawar. Soal tadi mandul karena dia nggak punya anak ya udah kan bisa ditawar. Apa yang tidak bisa ditawar? Sehingga kalau begini ya kita harus mengatakan ya salah tapi apa boleh buat. Ya. Tapi sebelum itu Pak Rianus saya mau mengatakan begini. Sebetulnya tugas gereja itu bukan mengumpulkan pengecualian ya. Oke. Kalau mengumpulkan pengecualian kan repot. Kita nanti bisa macam-macam. Dan juga ya mesti bijak-bijaklah membaca. Karena kan coba di Alkitab dikatakan kalau orang melihat perempuan lain dan menginginnya, baru melihat loh, itu udah dianggap zina. Saya melihat banyak orang perempuan yang cantik-cantik juga kan, tapi kan enggak biasa-biasa aja begitu kan. Jadi pertama tugas kita adalah bukan mengumpulkan itu, bukan mengumpulkan pengecualian ya. Sekali lagi kasus perceraian harus dilihat secara komprehensif dengan memperhatikan pertama pesan Alkitab, ada tradisi gereja, kesungguhan kita untuk mau terlibat ya. Jadi tadi Pak Rianus bagus sekali itu mengatakan kalau orang berzina lalu kemudian ketahuan dan kemudian bisa dimaafkan dan saling mengampuni kan beres, selesai. Dan kemudian bisa menikmati lagi kehidupan pernikahannya yang ideal, yang baik, yang menyenangkan itu. Jadi kesediaan untuk terlibat dari banyak orang dalam bagian ini sebuah proses yang mestinya juga dihargai gitu ya. Dan kompleksitas masalah, sikap-sikap yang dimunculkan secara bijak. Jadi apa yang membuat kita mengatakan oke lah kalau begini nggak bisa ditawar gitu. Menurut saya yang utama adalah kekerasan yang mengancam jiwa seseorang. Oke. Kalau ada KDRT yang mengancam jiwa. Bisa dibayangkan Pak Rianus, ada orang yang mengatakan tidak boleh bercerai karena Alkitab mengatakan apa yang disatukan Tuhan tidak boleh dicerai. Tapi setiap waktu pasangannya mengalami kekerasan yang membahayakan menurut saya, mengancam jiwanya. Kapan saja bisa mati nih orang. Kapan saja. Ya. Dan bisa dibayangkan ketika salah satu pasangannya yang mengalami kekerasan itu kemudian datang ke gereja dengan lebam, dengan luka-luka. Apa kita masih tetap mengatakan dia sabar aja? Lah kamu nggak mengalami. Sampai kamu mati gitu. Anda tidak mengalami itu. Ya, jadi apa yang paling memungkinkan yang membuat ini bisa dilakukan, perceraian bisa terjadi dan dilakukan ketika sudah ada kekerasan yang mengancam jiwa seseorang. Karena kita kan mencintai kehidupan. Ya. Tuhan menjadikan semuanya dalam kehidupan baik adanya. Jadi kalau itu terjadi kekerasan yang mengancam keselamatan orang itu, ya saya kira kita harus berani mengatakan Anda memilih itu dan kami mendukung. Kita mengerti, kami mendukung. Pahami itu. Ya, jadi ini penting ya para sahabat. Jadi sebenarnya tadi bahkan sebenarnya yang paling ekstrem tadi berzina, berselingkuh, ya. Apalagi kalau hanya soal impoten, tidak tidak punya keturunan. Iya, itu kan tidak membuat kita mengatakan ya kalau begitu lu cerai aja. Ya.
Itu masih bisa dipercakapkan, masih bisa tapi kalau tadi Pak Pendeta Emmanuel mengatakan, yang kita bisa mengatakan ya udah boleh buat, ya kita mengerti lah kalau kamu memilih bercerai adalah kalau terjadi kekerasan yang mengancam nyawa. Jadi itu kuncinya ya Pak. Betul. Dan itu dilakukan bukan cuma oleh laki-laki terhadap perempuan, ya. Yes. Perempuan terhadap laki-laki Iya, juga ada. Iya. Kan banyak perempuan yang lebih laki-laki dari laki-laki sekarang ini. Iya. Oke. Andaikan telah ya karena berbagai ya. Tapi kan sebenarnya soal perselingkuhan juga tadi kan kita tidak boleh lalu ampunilah karena kita memang juga nggak ngalamin ya. Iya. Jadi artinya kembali kepada yang tadi Pak Pendeta mengatakan sebenarnya ini harus dibawa ke ranah pastoral. Betul ya Pak? Betul. Dan ujung ya pengetahuan saya Pak Pendeta, ujung dari sebuah percakapan pastoral kan nggak bisa juga dari awal kan Pak? Bisa kemana aja. Betul. Ya. Jadi entah apapun yang membuat seseorang datang sebutlah kepada Pak Pendeta Emmanuel Kristo, Pak, saya udah nggak tahan nih, mau bercerai. Apapun alasannya, ujungnya sangat terbuka. Betul. Tapi usaha pertama adalah supaya jangan bercerai. Kecuali tadi soal kekerasan. Jadi ujungnya ya? memang begitu. Melihat keluarga itu kembali baik, kembali harmonis. Dan itu ada. Dan itu terjadi toh. Orang bisa saling mengampuni. Aku memaafkan kesalahan kamu. Ayo kita bangun lagi dari awal. Mulai lagi melihara kesetiaan. Dan itu terjadi dan itu bisa. Dan baik-baik saja. Itu harapan kita. Tapi memang ujungnya bisa macam-macam gitu ya. Nah, kurang lebih begitu sih Pak Arlianus. Jadi kita jangan gampanglah menghakimi orang lain yang ketika ia pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Karena pasti ketika dia memutuskan untuk mau cerai juga kayaknya nggak mudah-mudah amat. Mereka udah menikah sekian puluh tahun, punya anak. Ya, mana ada yang udahlah, gue happy nih mau bercerai. Ya kecuali orang kurang waras sih. Nah sekarang Pak Iman sama bergeser nih. Ya, dalam situasi tertentu, ya ketika pastoral sudah dilakukan dengan upaya untuk mempertahankan pernikahan ini ternyata gagal, ya, dan akhirnya merelakan seseorang itu atau dua orang ini bercerai. Nah, bagaimana dengan pernikahan kedua setelah bercerai atau mungkin pernikahan ketiga? Jadi cerai, nikah lagi, cerai lagi. Ya, bagaimana dengan pernikahan kedua atau ketiga? Kedua saja dulu lah. Kalau di Alkitab tuh ada yang 5 tuh Pak. Oh, ada yang 5. Bercerai dengan ini, menikah lagi dengan ini. Lalu siapa suaminya di sana kan ada. Pusing ya. Bagaimana dengan pernikahan Ya, jadi Injil Lukas pasal 16 ayat 18 menuliskan setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia juga berbuat zina. Ayatnya keras banget. Gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi mari kita lihat dengan berarti kan ayat ini kalau dibaca begitu saja, yang nggak ada yang bisa. Kalau you putusin bercerai, lu siap-siap sampai maut you berzina sendiri. Iya sendiri. Lu kawin lagi berarti sampai mati kamu berzina. Ya. Kan kalau terjemahkan begitu ya. Nah, ya. ini prinsip normatif ini, ayat ini menghasilkan 3 sikap sebetulnya. Yang pertama ya tadi menolak sepenuhnya perceraian. Dan sekaligus juga menolak sepenuhnya pernikahan kembali. Kan ada yang begitu ya. Karena menolak perceraian, menolak lagi. Yang kedua, mengizinkan pernikahan kembali bagi pihak yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah itu siapa? Ya tadi korban. Ya, yaitu pasangan lamanya berzina, korban kekerasan. Nah, ini boleh. Yang ketiga, mengizinkan pernikahan kembali tanpa mempersoalkan perceraian sebelumnya. Saya kira ini juga nggak bertanggung jawab. Jadi pokoknya boleh aja gitu. Boleh aja lah ya itu. Nah, nggak begitu. Ya. Ada bagian ayat lain dari Injil Matius dalam pasal 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin lagi dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi memang ada pengecualian. Kita nggak cuma ngomongin ini aja ya. Satu ini kan zina. Tapi kan ada tadi kekerasan yang mengancam jiwa. Artinya kalau kita membaca ayat ini, ada pengecualian. Pengecualian tertentu yang membuat perceraian
dianggap sebagai sesuatu yang valid, Secara hukum ya. ya, secara hukum dan secara etis juga, ya, etis teologis juga. Nah, keberatan Yesus saya kira, tapi sekali lagi jangan cuma melulu ditafsirkan zina. Keberatan Yesus menurut saya terhadap pernikahan kembali adalah ketika perceraian itu tidak valid. Jadi apa sih perceraian tidak valid itu Pak? Misalnya apa? Ya. Bercerai tidak ada alasan gitu. Nggak ada Gue alasan. pengen pergi aja sama orang Ya, lain. ada yang lebih menarik, Oke. kan misalnya Gue lebih kaya. lebih kaya, lebih menarik, Tapi lebih kaya kan menarik juga. Bagus juga. biasanya yang itu menarik sih. Hal-hal yang menarik gitu. Ada yang lebih muda, ada yang lebih menarik, ada yang lebih cantik, ada yang lebih ganteng. Itu pernikahan yang tidak valid alasannya. Perceraian yang tidak valid. Oh, Iya. perceraian yang tidak valid alasannya. Iya, Oke. betul. Tapi kalau tadi soal perzinahan dan misalnya kekerasan yang mengancam jiwa, itu termasuk perceraian yang dalam konteks ini dianggap Iya, paling tidak menurut saya begitu. valid. Ya, Oke. ya, valid Oke. ya. Nah, lalu gimana dengan pernikahan kembali? Ya. Ini menarik nih, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 7 ayat 15, tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah ini kan, untuk hidup dalam damai sejahtera. Sejauh damai sejahtera itu bisa diupayakan, bisa kembali rekonsiliasi, bisa kembali menjadi baik. Ini yang mau terus upayakan. diupayakan. Ya. Jadi Paulus menyatakan bahwa mereka yang diceraikan karena perbedaan iman, ya, disebut tidak terikat lagi dalam pernikahan itu karena dan karena itu bebas memilih, itu kan karena budaya pada waktu itu. Oh, konteks budayanya ya. Iya. Ya. Ya jangan kemudian itu serta-merta kemudian kita terapkan juga buat kita. Nah, pada bagian lain dikatakan di 1 Korintus 7 ayat 27 dan ayat 28, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Ya, jadi kalau kita baca ayat Alkitab tuh jangan cari ayat yang menyenangkan buat kita aja lah, gitu ya. Itu banyak bisa kita ambil. Tetapi ini Paulus ngomong loh, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari ya seorang. Tapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari semua kesusahan itu. Nah ini kan, ya kalau kita tidak menikah, lalu kemudian kita jadi susah, artinya begini, saya milih tidak menikah, toh saya bisa melakukan dengan siapa saja. Itu kan itu malah yang dilarang. Jadi, tapi menarik Pak Arlianus, kata hal tidak terikat. Ya. Tidak terikat itu bukan berarti tidak pernah menikah. Tapi apa? Namun sudah berpisah atau bercerai. Jadi, ya tadi kalau tidak terikat lalu terus berbuat dosa kemana-mana, itu kan menyusahkan. Jadi Menurut kalau Paulus. seseorang sudah seorang menikah, lalu bercerai dengan alasan yang valid, maka ia tidak lagi terikat. Betul. It means bahwa ia seperti seorang single. Ya, itu sebabnya kalau toh gereja misalnya melakukan pemberkatan nikah, ini mesti jelas nih datanya. Ya. Jadi nggak ada kawin pernikahan yang diberkati sejauh itu masih terikat. Dan perceraian yang dimaksud tadilah, balik lagi ya, perceraian yang memang bisa dikatakan valid. Ya. Karena alasannya memang dapat difahami. Ya. Dan tapi kalau enggak ya Paulus juga menganjurkan ya nggak usah nyari-nyari lah, gitu deh. Artinya, As long as kamu masih bisa ya, hidup merasa nyaman di dalam kesendirian itu, Betul. itu baiklah kalau baik-baik kamu. aja. Ya. Dan jangan kamu juga jadi berdosa karena itu. Oh ya, jadi jangan tidak menikah tetapi ya kesana kemari mencari-cari kesenangan begitu. Dan sehingga kalau toh mereka menikah pada akhirnya mereka juga tidak berdosa dengan pernikahannya, gitu kan? Jadi menurut saya Paulus tidak menekankan kemutlakan, dilakukan baik,
Tidak dilakukan tidak juga. dilakukan juga tidak salah. Ya. Menikah baik, tapi orang yang tidak menikah juga oke-oke aja. Itu yang nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, jangan kemudian kita karena itu jadi berbuat dosa lah. Ya, entah kita memilih tidak menikah, Entah mau menikah. atau menikah. Gitu. Ini kan Pak, pendeta kan sudah bicara mengenai tadi dari awal pandangan-pandangan teologi terutama dari Luther dan Calvin. Ya, lalu juga sejumlah teks Alkitab sudah digali bicara mengenai perceraian dengan pengecualian. Lalu bahwa termasuk juga menikah kedua itu dengan kalau perceraian Pernah terjadi. dengan dengan alasan yang valid. Nah, kalau bagaimana gereja menyikapi kalau ada umat yang sudah bercerai, ya, dan meminta untuk diberkati pernikahannya di gereja, Pak Pendeta? Gereja itu kan komunitas yang hidup dari anugerah, dari pertobatan, dari pengampunan, gitu ya. Jadi sejauh mana sebetulnya mereka yang bersalah dalam hal perceraian itu kemudian menyadari kesalahannya. Itu yang poin pertama. Iya. Dan melakukan pertobatan sehingga layak mendapatkan pengampunan. Oke. Dan gereja bertanggung jawab, gereja ikut menolong supaya ketika dia memilih untuk menikah kembali akan menjalani pernikahannya dengan baik. Kan gitu ya. Nah, dengan mengambil sikap demikian maka gereja sebetulnya sedang mewartakan anugerah Tuhan. Gereja juga sedang mengajarkan tentang pertobatan. Gereja juga memberi kesempatan untuk yang bersangkutan melakukan pembaharuan hidup lewat pernikahannya kembali. Dan saya kira mestinya gereja mengambil waktu lebih banyak untuk ini. Memberi waktu. Iya. Dalam proses pastoral. Pastoralnya. Memberi waktu lebih banyak. Karena ada pengalaman-pengalaman, ada trauma-trauma yang mungkin tidak mudah setelah perceraian itu ya. Dan gereja menolong orang itu. Gereja menolong pasangan itu. Untuk sama-sama menyadari hakikat pernikahan yang sesungguhnya. Dan kalau gereja melakukan penolakan untuk melayani pernikahan yang kedua, ya, yang perceraiannya valid, itu sama saja dengan gereja membatasi karya Allah yang berusaha membaharui manusia, yang bergumul, yang menyesal akan dosanya, menyesali kekeliruannya, menyesali kesalahannya. Ya. Nah ini penting saya kira. Jadi setelah tugas gereja itu bukan cuma sekedar melakukan pelayanan liturgis pemberkatan, tetapi bagaimana gereja juga mendampingi. Ya. Bisa saja dalam pelayanan itu mungkin gereja melakukan kesalahan, entah melayani atau tidak melayani. Tapi jika gereja melakukan kesalahan, baiklah gereja berpihak pada anugerah Allah. Dan bukan pada posisi menghakimi. Penting. Jadi andaikan gereja akhirnya ternyata setelah dia, salah nih. Sebanyak kesalahan itu karena berpihak pada anugerah Allah. Oke. Oh ya, kan lebih baik disalahkan karena melakukan sesuatu yang benar. Daripada saya disalahkan karena saya tidak berbuat apa-apa. Nah itu mestinya menjadi prinsip dalam gereja melakukan pilihan pastoralnya ya terhadap mereka yang datang dan mengatakan kami membutuhkan pelayanan ini. Menurut saya gereja akan semakin berdosa kalau gereja kemudian menolak begitu saja peneguhan dan pemberkatan nikah bagi orang yang memasuki pernikahan yang kedua ini. Dan ternyata kemudian di luaran mereka kumpul kebo. Saya kira gereja bertanggung jawab. Kesalahannya bukan sepenuhnya pada mereka. Kalau mereka melakukan itu. Tapi karena gereja menolak saya. Nah saya kira tidak begitu. Gereja perlu berkaca dari situ. Jadi ketika ada seseorang yang pernah bercerai, pertama-tama diperiksa mengapa ia bercerai. Ya betul Pak. Ketika menemukan alasan yang valid, dan dia mengajukan permohonan untuk pemberkatan nikah
keduanya, maka gereja melakukan proses pastoral yang cermat. Betul. Ya, sehingga apa tadi luka-luka dapat tersembuhkan lebih dulu, ya, menjaga supaya kegagalan di pernikahan pertama itu tidak terulang. Jadi itu yang tadi Pak Pendeta mengatakan perlu proses lebih panjang pastoral yang lebih panjang daripada permohonan pemberkatan nikah yang pertama. Betul. Karena ada sesuatu yang mesti dipersiapkan lebih banyak, ya, dengan keputusan yang mereka ambil itu. Ya tadi ada banyak faktor, apalagi kalau misalnya dua belah pihak mempunyai anak atau anak-anak. Ini saya kira juga perlu diajak bicara juga kalau perlu dengan anak-anaknya, bahwa keputusan orang tua mereka itu benar, tepat. Jadi ini tugas pastoral gereja yang teologis dan etis tadi, yang dipersatukan, dipertemukan di situ. Betul. Baik Pak Pendeta, terima kasih atas pencerahan diberikan kepada kita. Saya percaya ini menolong banyak para sahabat YKB yang mendengarkan. Ya, dari awal tadi Pak Pendeta menekankan bahwa pernikahan dan kalau akhirnya perceraian dan kalau ada lanjutan permohonan pernikahan kedua, itu adalah ranah pastoral yang tidak boleh kita judge dari awal. Ya, itu bergantung pada bagaimana case by case dibicarakan. Tapi upaya gereja adalah menjaga agar pernikahan itu tetap utuh. Jangan sampai ada perceraian. Tapi ketika karena quote and quote dalam keadaan terpaksa mengatasi kekerasan, perzinahan, ya, terjadi, maka ya gereja menjadi teman ziarah bagi umat yang mengalami itu, sehingga ia tidak menghukum dirinya lagi dengan keputusan yang berat, ya. Betul. Ia bercerai. Betul. Dan andai kan ada permintaan kembali untuk permintaan menikah untuk yang kedua, itu harus ditangani dengan sangat hati-hati, baik, bijak gitu ya. Dan itulah pertemuan antara tadi teologi dengan etis. Terima kasih. Masih ada yang mau disampaikan kepada para sahabat YKB? Iya, menurut saya institusi keluarga itu adalah bagian dari rencana Allah. Oleh karena itu persiapan untuk membentuk sebuah keluarga itu sesuatu yang penting. Bayangkan Pak Arlianus, kita mencari dan memasuki dunia kerja aja persiapannya cukup panjang. Ya. Belajar di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, lalu kuliah 4 tahun. Lalu kemudian macam-macam. Itu persiapan untuk kita masuk ke dunia kerja. Nah, untuk memasuki kehidupan keluarga, saya kira butuh persiapan yang lebih serius. Dan oleh karenanya gereja juga perlu melakukan bina pranikah itu lebih seksama. Bukan cuma pada saat orang mau menikah, tetapi juga itu. Yang kedua, memang gereja adalah gereja yang mendukung kehidupan keluarga, oleh karena itu menolak perceraian. Tetapi ada bagian-bagian yang gereja bisa pertanggungjawabkan ketika gereja ambil sebagai sebuah keputusan. Pengecualian tadi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Immanuel Christo, dan itulah percakapan kita tentang ya perceraian dan pernikahan kembali bersama Pendeta Immanuel Christo. Dan bila ada masukan-masukan, silakan kirim kepada kami lewat nomor 0812-888-9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.